Assalamualaikum Pak. Musafir dari mana Pak ini? Demak, Kang. Oh Demak, jauh banget ya Pak ya? Sendirian Mas nih? Oh. Saya minta video sebentar ya Mas ya, nggak apa-apa? Berapa hari Mas dari sana Mas? Cuma jalan kaki? Gimana Mas? Oh, sudah pernah ketemu si Joko Kendil? Oh, udah pernah. Mau berapa hari Mas di sini? Oh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Kalau kemarin kita sudah mengunjungi jejak-jejak sejarah, khususnya di wilayah kekuasaan Keraton Jogja di sisi barat, kali ini kita akan mengunjungi jejak-jejak sejarah lagi, tepatnya di sisi paling selatan dari wilayah kekuasaan Keraton Jogja. Di sana konon terdapat sebuah batu yang disebut sebagai batu cinta, tapi bukan batu cinta antara sepasang manusia, melainkan adalah batu cinta seorang raja Jawa dengan ratu pantai selatan yang tak lain adalah Nyi Roro Kidul. Sebelum saya melanjutkan ekspedisi ini, saya berpesan bahwa cerita atau ekspedisi ini adalah bersifat hiburan ya. Jadi jangan sampai cerita-cerita yang bersifat mitos disalahartikan dan bisa mengganggu iman Islam pemirsa TV Lebaran. Intinya setiap cerita atau kisah-kisah yang TV Lebaran sajikan, kalau bisa diambil aja iktibar kebaikannya. Salah satunya mungkin adalah iktibar pengingat sebuah kematian, bahwa semua akan menjadi sejarah pula bagi anak cucu kita. Yang cantik, yang ganteng, yang kaya ataupun miskin, semua akan kembali kepada Sang Maha Cipta. Nah, ini teman-teman, saya sudah berada di jalan. Ini tepatnya adalah Jalan Parangtritis. Karena nanti lokasi yang akan kita kunjungi ini berada di Dusun Mancingan, Kelurahan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. Nah, ini teman-teman, di kanan saya ini sudah terpampang pemandangan gumuk pasir pantai Parangtritis ya, atau pantai Laut Selatan. Ini menandakan bahwa kita sudah dekat dengan posisi lokasi yang akan kita kunjungi ini, karena lokasi ini memang berada di pesisir pantai atau di tepi pantai ya. Terus bagaimana sih awalnya atau asal mula dari penamaan batu cinta ini, atau sejarahnya gimana gitu ya. Sedikit ringkasan asal mula dari batu cinta ini. Di zaman dahulu, di saat Yogyakarta ini masih berupa wono ya, atau hutan belantara, ada seorang pemuda yang bernama Danang Sutawijoyo yang bersemedi di wilayah Lipuro, yang kini menjadi Bambang Lipuro. Di sana beliau mendapatkan wahyu lintang johar yang mempunyai bisikan atau wahyu bahwa beliau kelak akan menjadi raja. Nah, atas saran Ki Juru Mertani yang saat itu menemaninya, menyarankan untuk bertapa di wilayah Laut Selatan. Selanjutnya, Sutawijoyo menghanyutkan diri lewat Kali Opak sebagai jalan menuju Laut Selatan. Dan konon beliau ditolong oleh seekor ikan yang bernama ikan tunggul wulung
hingga beliau bisa sampai ke Laut Selatan dengan selamat. Sesampai di sana, beliau bertapa dan di sebuah batu yang akan kita kunjungi inilah mitosnya Danang Sutawijaya yang kelak menjadi Raja Mataram pertama kali akan bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Di sini konon terjadi sebuah ijab kabul perjanjian yang salah satu intinya adalah saling kerjasama dalam membangun berdirinya Kerajaan Mataram saat itu. Dan setelah Danang Sutawijaya berhasil mendirikan kerajaan yang berlokasi di Kota Gede, beliau kemudian menjadi raja dan bergelar Panembahan Senopati. Dan beliau inilah yang akan menjadi titik awal berdirinya Keraton Jogja yang kini masih bisa kita temui bangunannya yang berlokasi di sisi tengah dari kota Jogja. Dan siapakah sih Nyi Roro Kidul itu? Konon beliau ini adalah seorang atau sosok wanita yang cantik sekali, sang penguasa pantai Laut Selatan. Nanti kita bisa bahas di ekspedisi khusus berikutnya. Jadi itulah sedikit ringkasan tentang batu cinta yang akan kita kunjungi ini. Kesimpulannya adalah batu cinta ini adalah tempat di mana pertama kali seorang calon Raja Mataram bernama Danang Sutawijaya ketemu tambatan hatinya, yaitu Nyi Roro Kidul, seorang wanita cantik dari alam gaib, sang penguasa Laut Selatan. Yang mungkin dalam bahasa modernnya atau bahasa gaulnya anak zaman sekarang ya, adalah disinilah tempatnya jadian ya, atau nembak ceweknya. Atau kalau dalam pernikahan, disinilah terjadinya ijab kabulnya. Sekali lagi, ini hanya sebuah cerita mitos yang berkembang. Saran saya tetap jaga hati dan iman, dan ambil saja iktibar baik yang bisa diambil. Salah satunya mungkin adalah memperkuat iman kita kepada hal yang gaib. Meskipun hal yang gaib itu gak harus jin dan setan, tetapi bisa angin dan lain-lain. Yuk kita segera menuju ke lokasi batu cinta yang berada di Cempuri Parangkusumo, Dusun Mancingan, Kelurahan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Bantul. Nah ini teman-teman, saya sudah berada di sekitar lokasi dari Cempuri Parangkusumo, yang di situ terdapat sebuah batu Selo Gilang, yang konon disitulah tempat bertemunya Panembahan Senopati dan Ratu Pantai Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Nah, posisi saya saat ini sedang menuju ke pantainya. Nah, mari kita lanjut lagi ya teman-teman. Perjalanan ekspedisi kita kali ini, kita mencari jejak-jejak sejarah di wilayah kekuasaan Keraton Jogja di pesisir Laut Selatan, tepatnya di Dusun Mancingan ya. Nah ini teman-teman, saya sudah berada di tepi pantai atau pesisir pantai ya. Dibuktikan dengan terlihatnya lautan yang sangat luas sekali di hadapan saya. Nah inilah yang dinamakan Laut Pantai Selatan atau Pantai Laut Selatan. Kalau pantai yang saya kunjungi saat ini bernama Pantai Pandansimo. Lokasinya di sisi barat dari Pantai Parangtritis ya. Dan di lokasi Pantai Pandansimo inilah saya akan mengunjungi situs yang bernama situs Selo Gilang, atau tempat bertemunya Panembahan Senopati Raja Mataram pertama kali yang bertahta di Kota Gede dengan Nyi Roro Kidul atau wanita cantik ya, yang konon adalah penguasa Laut Selatan. Konon ya, itu cantiknya itu setengah jagat ya, itu kononnya. Tapi sekali lagi saya bilang agar menjadi perhatian pemirsa TV Lebaran, ini hanya sekedar cerita mitos. Jangan sampai cerita-cerita seperti ini menjadi bumerang dalam hati kita hingga merusak iman kita atau iman Islam kita. Jadikan ini semua liputan saya ini bersifat hiburan semata. Nah ini teman-teman, sudah di depan saya itu hamparan bangunan-bangunan kayak tembok. Itu adalah tembok Cempurinya ya, yang melindungi dari komplek Batu Gilang. Di sana nanti akan ada dua batu. Yang pertama adalah batu yang
berbentuk besar itu dinamai selo ageng, dan yang kecil adalah selo sengker ya. Nanti di belakangnya itu juga ada batuan yang agak memanjang, itu kayak ular di belakang selo gilang ini tepatnya. Dan batu ini adalah batu karang sebenarnya, yang dulunya adalah aliran magma dari perut bumi yang sudah mengeras ya. Batuan ini disebut sebagai parang anom. Nanti kita lihat juga kondisi batuannya bagaimana, kita ekspedisi, kita analisa, dan kita imajinasikan ya, bagaimana dahulu kala lokasi ini tentu saja tidak seperti ini. Konon lokasi yang saya kunjungi ini dahulu kala di saat Panembahan Senopati itu di sini itu ya bentuknya tidak seperti ini, tapi di sini itu sudah masuk ke dalam aliran air ya. Jadi di sini itu ada airnya atau aliran air laut ya. Jadi di sini kayak sebuah apa ya, kayak sebuah taman laut gitu ya. Jadi di pesisir seperti itu loh. Ya kita bayangkan aja seperti itu ya. Artinya kita di dalam ekspedisi ini kita sambil merenungkan juga bagaimana dahulu kala tempat ini masih eksis, dijadikan tempat bersemedi, tempat menenangkan diri, yaitu seorang pemuda di saat itu calon Raja Jawa, calon Raja Mataram pertama, yaitu Danang Sutawijaya. Dan konon di sini beliau bertemu dengan seorang wanita cantik yang bernama Nyi Roro Kidul. Ini teman-teman ya, ini lokasinya, dan tempat ini tuh kalau di malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon tuh sangat ramai sekali ya. Di sini banyak jajan-jajanan ya, dari jajan-jajanan itu dan jajan-jajanan kayak alat-alat elektronik, baju, jamu, dan lain sebagainya. Jadi pemirsa TV Lebaran yang mungkin penasaran, pengen refreshing, ini bisa ke sini di malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon itu sangat ramai, apalagi di malam 1 Suro. Ya, yang penting sekali lagi saya pesan ya, di sini pemirsa TV Lebaran tetap jaga iman Islamnya ya, karena saya khawatir ya ekspedisi saya ini nanti yang mendengarkan atau mungkin yang melihatnya itu nanti disalah artikan ya, atau mungkin disalah prediksikan ya gitu ya. Jadi sekali lagi ini hanya bersifat hiburan, ambil hikmah atau ambil iktibar yang baik yang mungkin ada di dalamnya. Nah ini teman-teman, saya sudah berada di Cempuri Parangkusumo. Ini sudah ada tulisannya ya, dibuktikan ada papan namanya, yaitu Cempuri Parangkusumo. Nah ini teman-teman, inilah kondisi atau penampakan dari batu cinta tadi. Kalau menurut TV Lebaran sih ini banyak batu biasa ya, kayak batu ya tadi seperti batu parang anom tadi, yaitu batu karang yang dulunya adalah aliran magma dari perut bumi yang sudah mengeras. Batunya memang hitam, ini kayak hitam gitu ya. Jadi dahulu kala konon tempat ini tuh masih dalam bibir pantai. Jadi di sini tuh ada airnya ya. Jadi kita bisa bayangkan seorang Danang Sutawijaya itu duduk di batu ini sambil bersemedi, dan di sekitarnya itu masih masih terdapat air yang mungkin ya ombak-ombak kecil atau mungkin malah menggenang gitu ya. Ya mungkin seperti itu ya gambarannya dari TV Lebaran dahulu kala. Lokasi ini tentu saja 100% berbeda ya. Di sini sudah banyak bangunan beton. Dahulu kala saya lagi mungkin ya masih original sekali, masih ranum sekali, masih sepi sekali. Ya masih sejuk sekali ya. Dan ya mungkin masih bernuansa yang sangat klasik sekali ya. Ya ini teman-teman, inilah batu yang disebut sebagai batu cinta bertemunya Sang Raja Mataram, pelopor Raja Jogja ya. Inilah batu cinta bertemunya Danang Sutawijaya dengan Nyi Roro Kidul. Ada juga yang menggambarkan Nyi Roro Kidul itu adalah Dewi Nawang Wulan, jadi bidadari yang jadi naik ke bulan, akhirnya melarung di laut selatan ini. Itulah mitos-mitos yang ya banyak beredar ya. Sekali lagi, jadikan ini hanya sebagai hiburan semata, ambil baiknya jika ada dan buang jeleknya jika ditemukan.
Ya inilah teman-teman lokasi sekitar dari Cempuri Parangkusumo. Ini memang agak sepi ya, karena memang ya jam saya mengunjungi lokasi ini memang siang, juga tidak bertepatan dengan hari Jumat atau mungkin hari-hari khusus ya. Tapi memang tempat ini tuh kalau ramai itu ya malam, kalau saya lihat ya, jadi malam itu lebih ramai daripada siang ya. Jadi sambil melihat gambar ini, mari kita renungkan, mari kita imajinasikan dahulu kala 300 tahun yang lalu bagaimana lokasi ini masih eksis. Tentu saja sangat berbeda. Di sini mungkin sudah terdengar ombak-ombak kecil bersautan ya. Dan di tengah-tengah batu tadi berdiri atau bersila seorang pemuda yang mendapatkan wahyu lintang Johar yang kelak akan menjadi raja Mataram yang pertama kali yang bertahta di Kota Gede. Nah inilah teman-teman yang di hadapan saya ini adalah batu Parang Anom ya. Ini memanjang kayak ular ya. Jadi kita bayangkan bagaimana dahulu kala seandainya memang ini adalah magma yang mengeras dari perut bumi. Jadi kemungkinan besar di daerah sini atau mungkin daerah tidak jauh dari tempat ini itu ada gunung yang sangat besar, Gunung Purba yang telah meletus ya. Emang kalau saya lihat, saya menganalisa batuan-batuan di sekitar sini, terutama batuan-batuan yang berada di sisi timur dari Parangtritis di Kabupaten Gunung Kidul, itu memang batuan-batuan yang seperti magma gitu ya. Juga di aliran Kali Opak kemarin itu kayak magma yang mungkin usianya sudah ratusan ribu tahun ya. Sudah seperti itu ya. Itulah sejarah waktu ya. Waktu itu begitu mahal, dan benar ada pepatah yang mengatakan waktu itu adalah hal yang paling mahal karena tidak bisa diulang. Seperti sejarah yang ada di hadapan saya ini ya. Ini bebatuan yang dahulu kala ini tidak mengeras ya. Jadi dahulu kala batuan ini ya lumer karena kan magma dimuntahkan dari Gunung Purba. Bagaimana kita juga bayangkan dahulu kala kemungkinan besar pemirsa TV Lebaran juga berpendapat bahwa di timur sini atau di Pegunungan Seribu ini dahulu kala itu banyak gunung-gunung purba ya. Jadi banyak sekali. Ya ada lah itu banyak gitu ya. Dan akhirnya meletus ya, terus membuat bukit-bukit atau bebatuan-bebatuan yang banyak kita temukan di sepanjang Gunung Seribu itu atau gunung-gunung yang berada di Gunung Kidul ya. Ini batuan-batuannya ya. Batuan ini betul-betul hitam, dan ini memang menurut TV Lebaran memang fake ya, atau jelas-jelas ini adalah sebuah magma ya, magma dari perut bumi yang mengeras ya. Kalau dilihat dari strukturnya, dari karakter batunya itu memang ini magma ya. Jadi bagaimana dahulu kala kemungkinan besar dari pemandangan yang kita lihat saat ini begitu cerah, begitu cuma ada pegunungan yang memanjang. Kemungkinan dahulu kala ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, menjulang tinggi sebuah gunung purba yang masih aktif. Ya itulah sejarah sekali lagi. Nah ini teman-teman, setelah saya mengunjungi Gunung Parang Anom ya, saya akan kembali mengunjungi situs Watu Gilang, Selo Gilang ya. Disinilah dahulu kala sebuah perjanjian, konon ya, perjanjian ijab kabul antara Laut Selatan dan Keraton Jogja lah, dan konon masih berlaku ya. Dibuktikan ya bahwa setiap tahunnya itu Keraton Jogja itu melakukan 2 labuhan ya, yaitu Labuhan Merapi dan Labuhan Parangkusumo. Dan salah satu tujuannya adalah sebagai simbol masih ada ikatan lahir dan batin antara Keraton Jogja dan Laut Selatan. Sesuai yang diawali oleh pendirinya Mataram, yaitu Danang Sutawijaya di Cempuri Watu Gilang Parangkusumo ini, bersama penguasa Laut Selatan yang terkenal dengan sebutan Nyi Roro Kidul. Jadi memang Keraton Jogja ini masih sering melakukan labuhan setiap tahunnya di lokasi ini ya. Ini sebagai
simbol tadi bahwa pernah terjadi sebuah perjanjian atau mungkin pernah terjadi sebuah kerjasama antara Laut Selatan dengan Kerajaan Mataram atau Keraton Jogja saat ini. Intinya masih terdapat sebuah relasi lah gitu ya. Tapi ya tidak tahu sekarang gimana ya. Ini kan cerita-cerita mitos-mitos yang berkembang. Cuma sekali lagi saya berpesan, jangan sampai ini merusak iman Islam pemirsa TV Lebaran. Nah, mari kita lanjut lagi ya pemirsa TV Lebaran, melanjutkan ekspedisi kita kali ini. Kita meniti sebuah sejarah di Cempuri Parangkusumo ya. Di sini terdapat jejak-jejak akan sejarah dari Kerajaan Mataram di masa lalu. Tepatnya di masa awal-awal pendirian dari Kerajaan Mataram oleh rajanya yang pertama kali, yaitu Danang Sutawijaya atau yang bergelar Panembahan Senopati. Bagaimanapun dari awal pendirian Mataram dan sampai saat ini masih berdiri kokoh Keraton Jogja yang lokasinya berada di sisi tengah dari kota Jogja. Itu menandakan bahwa sejarah itu atau waktu itu terus berjalan. Waktu itu terus meniti takdirnya dan tidak mau berhenti. Itulah sebuah sejarah, semua akan meniti takdirnya masing-masing dan semua akan kembali kepada Sang Maha Cipta. Nah, ini teman-teman, saya menuju ke pantai Pandan Simonya. Jadi kayaknya tidak afdol kalau saya sudah berada di sini tidak menyentuh air lautnya ya. Maka dari itu saya akan mencoba berjalan menuju ke pantai Laut Selatan. Saya akan menyentuh air lautnya, petanda itu saya sudah berada di pantai Laut Selatan ya tentunya ya. Nah, inilah teman-teman pemandangannya seperti ini. Di sini juga banyak wisatawan ya. Tapi menurut TV Lebaran memang tidak sebanyak yang berada di pantai Parangtritis. Langitnya sangat cerah sekali ya. Dan ini kok bergoyang-goyang kameranya, memang saya ini posisinya jalan kaki ya. Jadi motornya ini saya titipkan, saya jalan kaki agar lebih leluasa dalam memvideo ya. Nah, inilah teman-teman ya pemandangan dari pantai Parangkusumo. Sangat cerah sekali hari ini dan terpampang luas bentangan dari laut pantai selatan, begitu luas sekali. Dan laut ini adalah saksi bisu dari berbagai zaman yang telah ada di lokasi ini. Laut ini tetap ada dari dahulu kala. Laut ini menyimpan berbagai cerita, berbagai histori, berbagai zaman yang pernah ada dan pernah hidup di sekitar sini. Laut pantai selatan. Dan di sini bernama Pantai Parangkusumo. Jadi penamaan pantai itu ya hanya penamaan manusia ya. Tapi hakikatnya laut pantai selatan itu ya laut ini. Laut yang membentang luas dari barat ke timur. Inilah Pantai Pandan Simo ya. Ini nanti bilang para netizen diulang-ulang gitu. Dan ini teman-teman, di sini juga kalau malam itu ramai ya para spiritualis ya. Ini dibuktikan di sini tuh banyak dupa-dupa yang bekas dinyalakan ya. Jadi saya pernah ke sini juga di malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon tuh, di sini banyak sekali orang-orang yang ya ibaratnya menenangkan diri atau bersemedi di sini ya sambil menyalakan dupa ya. Jadi memang Parangkusumo dengan Parangtritis itu memang ya sama-sama berdekatan ya, tapi kalau dipakai para spiritualis untuk ya mungkin bersemedi atau mungkin ya untuk merenung itu ya banyaknya di Parangkusumo. Tapi kalau di Parangtritis itu banyaknya orang yang cuma berwisata ya. Cuma ya mungkin wisatawan-wisatawan yang
pengen menikmati keindahan pantai ya. Tapi kalau di Parangkusumo itu agak bersifat bernada mistis ya, atau bernada spiritualis itu ya. Kemungkinan sih seperti itu. Ya, ini teman-teman saya sudah hampir dekat dengan airnya. Emang saya berencana untuk menyentuh airnya ya, ini tidak punya maksud apa-apa ya. Sekali lagi, kalau saya itu atau TV Lebaran itu mengekspedisi lokasi-lokasi yang mungkin dianggap mistis atau dianggap gimana oleh pemirsa TV Lebaran, itu jangan menganggap TV Lebaran itu paranormal ya atau spiritual, bukan ya. Sekali lagi, liputan-liputan atau ekspedisi dari TV Lebaran itu bersifat hiburan. Terus iktibar yang harus kita ambil yaitu salah satunya adalah kita mengingat sebuah kematian, karena sejarah itu harus melewati sebuah perbedaan peradaban ya. Jadi ya, untuk menuju peradaban ke peradaban berikutnya tentu akan berjalan penerus ke penerus selanjutnya, yaitu semua itu akan melewati sebuah kematian. Semua akan kembali kepada Sang Maha Cipta dan diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya. Itulah sebuah sejarah. Nah, ini teman-teman, saya sebelum pulang saya malah bertemu dengan seorang musafir Demak. Saya mencoba untuk menghampiri karena saya sangat pengen tahulah kepada beliau ini siapa gitu dan tujuannya apa. Mungkin ada sebuah ilmu atau iktibar yang bisa kita ambil dari beliau. Yang saya salut dari mas-mas seperti ini yaitu mereka itu normal, saya lihat ya, karena kan saya ajak bicara juga normal-normal saja, tapi malah beliau itu memilih menjadi seorang musafir yang berjalan tanpa tujuan dan arah dan meninggalkan dari semua kesenangan duniawi. Ya, itu aja ya teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang bersama dan kita ambil iktibar-iktibar bersama. Kita ambil ilmu-ilmu bersama lewat ekspedisi-ekspedisi yang kita lakukan di berbagai tempat yang menarik atau bikin terkesan bagi TV Lebaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman ada tulisan Parangkusumo yang besar. Inilah bukti bahwa TV Lebaran mengekspedisi pantai Parangkusumo yang berada di pesisir selatan dari kota Yogyakarta.